Saya jadi saksi nyata langsung. Kemudian ketika sholat zuhur saya zikir pas banget di belakang Pak Guru Zuki. Saya belum pernah tarikan zikir di awal langsung terasa pecah, enggak. Kalau pada rasa tangis, rasa haru itu udah mesti hitungannya puluhan atau ratusan. Tapi baru tarikan 3 ketika beliau mimpin zikir, suaranya getar. La ilaha illallah. Saya merasa seperti suara pangersa Abah. Itu nggak terasa air mata langsung. Hati itu begitu ketika beliau mengucap 3 kali tarikan sepanjang zikir langsung sampai akhir saya nangis. Wah, ini kolbu yang begini bukan kolbu sembarangan ini. Ini kolbu seorang aulia. Maka saya hakul yakin insya Allah. Sebab tadi pangersa Ang bilang Ang bukan mursid tapi Ang yakin Abah mursid. Saya bukan wali tapi saya yakin beliau wali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuri anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya mursidallah. Assalamualaikum ya barakatal anam. Assalamualaikum ya misbahal dhalam. Assalamualaikum ya ghaithal istighatsah. Assalamualaikum ya malikaz zaman. Abina Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrahu. Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya Nuqabba, Ya Nujabba, Ya Ruqabba, Ya Budalla, Ya Autadal Ardi, Autadul Arba'ah, Ya Imamani, Ya Qutbu, Ya Faradu, Ya Umana, Aghisun Bighosa, Wanzuri Binazra, Warhamuni wa hasil maksudi wa kum ala qadi hoji inda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala nabil khidri alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Komunitas Menembus Langit Suryalaya sekaligus Ketua LDTKN Jakarta Pusat sekaligus Sohibul Hajat Manaqib pada malam hari ini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ferry Junaidi SE beserta seluruh keluarga besar beliau yang insya Allah sudah istiqomah melaksanakan majelis manaqib secara rutin setiap bulannya di kediaman beliau ini. Dan insya Allah kediaman beliau ini seperti menjadi magnet spiritual, daya tariknya luar biasa sedotannya. Iwan-iwan tidak hanya Jakarta Pusat ya, tapi pokoknya tergabung dalam MLS di 5 wilayah kota Jakarta, bahkan Jabodetabek ketarik semua di sini. Ini benar keberkahan beliau dapat asmanya Tuan Syekh. Kalau dalam uluk salam ada Yaman minas sama'i wal ardi aidatuhu. Wahai dia atau dia seseorang yang pengunjungnya datangnya dari langit dan bumi. Itu adalah istilah gelar untuk Hadratul Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, berlaku buat pangersa
Abah. Dan insya Allah keberkahan terlimpah kepada beliau. Amin. Insya Allah yang hadir juga di sini bukan hanya penduduk bumi tapi juga penduduk langit. Insya Allah. Pada malam hari ini kita berada dalam kondisi sukacita dan duka cita sekaligus. Sukacitanya karena menjelang detik-detik miladnya Pondok Pesantren Suryalaya. Kita dipenuhi dengan rasa syukur bahwa kita merupakan bagian dari Pondok Pesantren Suryalaya yang secara usia saja sudah 116 tahun, bahkan lebih tua dari usia negara kita Republik Indonesia. Negara kita usianya baru 76 tahun. Tapi Pondok Pesantren Suryalaya sudah 116 tahun. Berkhidmat ya di negara ini, berkhidmat pada bangsa ini, mencetak kader-kadernya, ya para ikhwan ahwatnya menjadi orang-orang yang insya Allah punya karakter spiritual. Jadi itulah kekhasannya Pondok Pesantren Suryalaya. Yang kedua, kita juga dalam suasana duka cita. Karena belum beberapa hari lalu yang belum sepekan. Nanti tepat 7 harinya, nanti hari Ahad. Beliau ya, Tun Datuk Sri Panglima Haji Sakaran bin Dandai. Dulu beliau pernah menjadi yang di Pertuan Negeri Sabah. Kalau Pangarsa Uwa Jejen menyebutnya dengan sederhananya Raja Sabah. Sebenarnya kedudukan beliau itu gubernur. Seperti halnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya. Kalau secara lokal beliau adalah raja, rajanya Jogja. Tapi secara nasional adalah gubernur. Maka Tun juga begitu. Secara lokal beliau adalah raja di Sabah. Tapi disebutnya yang di Pertuan Negeri Sabah. Ya. Tun Datuk Sri Panglima Haji Sakaran bin Dandai. Dan beliau pernah ketika tahun saya lupa 2000 berapa datang ke Suryalaya, beliau membawa bintang lencana penghargaan untuk Pangarsa Abah. Nama bintangnya adalah Panglima Gemilang Darjah Kinabalu. Nah, itu disematkan ke Pangarsa Abah. Itu yang foto Abah pakai jubah hitam ada bintang di situ. Nah, itu bintangnya adalah bintang saat penyematan dari Tun DSP. Disingkatnya Tun DSP, Tun Datuk Sri Panglima Haji Sakaran bin Dandai. Nah, maka dengan penyematan bintang itu maka Pangarsa Abah itu termasuk menjadi bangsawan Malaysia. Kalau Abah ke Malaysia, Abah disebut dengan Datuk. Pangarsa Abah disebut dengan Datin. Karena orang yang menyandang bintang itu berhak membawa gelar Datuk. Itulah hikmatnya beliau ke Pangarsa Abah sebagai tanda cintanya beliau, termasuk beliau bagaimana menyumbangkannya untuk Suryalaya, membangun setiap itu sampai 2 miliar lebih. Ya, jadi memang sangat dermawan sekali Tun ini. Kalau iwan-iwan yang ketemu dengan beliau, kalau musofahah di Suryalaya ini pasti dapat ringgit. Cuma saya nggak pernah ngalamin. Saya nggak pernah ketemu ketika beliau datang sempat musofahah. Tapi siapapun, termasuk kiai, bahkan termasuk wakil talqin, itu kalau ketemu beliau salaman pasti dikasih ringgit. Ya, itu kasih uang ringgit oleh beliau. Jadi dermawan. Termasuk saya. Ngalamin. Ngalamin. Ada saksi matanya. Saya nggak ngomong bohong ini. Nanti ke Tanah Abang, barang-barang dibeliin BHS 2, baju yang cakep-cakep 4. Alhamdulillah. Bukti otentik. Bukan seperti saya Mas itu. Marjuki yang almarhum 4 orang. Iya. Jadi kelebihannya beliau Tun itu adalah tawadu dan dermawan. Padahal beliau seorang pejabat tinggi, ya raja di sana di Sabah. Tapi tawadunya luar biasa ke Pangarsa Abah. Kalau yang baru hari ini wafat, ya, dia Pak Guru Dato Haji Zuki Asyuja. Itu adalah kelebihannya adalah sebagai murid yang taat, sam'an wa ta'atan kepada gurunya. Jadi luar biasa beliau ketaatannya kepada Pangarsa Abah. Sudah bahasa kita apa? Mewakafkan jasadnya, dirinya untuk dakwah TKI jiwa dan raganya, luar biasa. Ya, jadi bagaimana perjuangan dakwahnya beliau. Beliau adalah orang yang bahkan sudah dikatakan dalam makolahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuan Syekh bersabda, "Man aroda solaha falyasir ardon tahta aqdami suyuh." Barang siapa yang ingin menjadi orang soleh atau ingin meraih kesolehan, maka jadilah ia tanah di bawah telapak kaki para guru. Jadi kata Tuan Syekh begitu. Kalau kita ingin meraih kesolehan atau menjadi orang soleh, maka jadilah falyasir ardon tahta aqdami suyuh. Maka jadilah tanah di bawah telapak kaki para guru. Nah, Pak Guru Zuki, saya berkesimpulan, saya berkeyakinan sudah menjadi pribadi yang seperti itu. Makanya saya termasuk meyakini, hakul yakin. Saya bertabaruk dengan ucapan Pangarsa Aang ketika Pangarsa Aang berkata begini,
Ya, awalnya tahun-tahun kebelakang itu kan suka dari mahasiswa-mahasiswa di UIN melakukan survei, menyebarkan angket, bertanya kepada para Iwan TKN. Di antara pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin bahwa KHA Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah seorang waliullah? Di antara angketnya begitu. Nah, waktu itu menjadi bahan ceramah 2 wakil talqin di tempat yang berbeda dari kalangan akademisi. Saya hadir di 2 tempat tersebut. Wakil talqinnya berbeda. Nah, kemudian akhirnya beliau, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bahan ceramah beliau. Jadi ketika akan menjawab pertanyaan yang apakah Anda yakin bahwa KHA Sohibul Wafa Tajul Arifin adalah seorang wali Allah. Maka lalu beliau menjawabnya dengan sebuah kaidah. Tidak tahu wali kecuali wali juga. Beliau mengatakan, saya bukan wali, maka saya tidak tahu bahwa Pak Kersabah itu wali atau bukan. Jadi beliau karena menghadapi mahasiswa menjawabnya dengan kaidah ilmiah. Tapi ketika beliau itu berdua menjawab seperti itu, hati saya nggak seret. Ini bukan jawaban murid, kata saya begitu. Masa murid ditanya apakah yakin nggak Pak Kersabah wali, jawabannya menggunakan kaidah. Karena saya bukan wali, maka saya tidak tahu apakah Abah wali atau bukan. Nah, begitu jawabannya. Ketika saya ke Suryalaya, ya, saya sedang menemani Pangersaang Cianjur ketika sedang dipijit oleh khodimnya namanya Kang Oni. Saya duduk di samping Pangersaang. Pangersaang sedang dipijit. Tiba-tiba Pangersaang berkata begini, walaupun la ya'riful wali ilal wali, walaupun la ya'riful mursid ilal mursid, Aang bukan mursid, tapi Aang tahu Abah mursid. Maka hati saya langsung spontan, berarti Pangersa wali, begitu. Karena kaidah ini nggak ada, la ya'riful mursid ilal mursid, nggak ada. Itu dikias oleh beliau. Yang di kitab-kitab itu la ya'riful wali ilal wali, tidak tahu wali kecuali wali juga. Tidak ada istilah tadi. Cuma kalau Pangersaang bilang saya bukan wali, berarti bohong. Karena saya yakin beliau juga wali. Maka beliau kias. Walaupun la ya'riful wali ilal wali, walaupun la ya'riful mursid ilal mursid, Aang bukan mursid, tapi Aang tahu Abah mursid. Maka dalam hati saya gitu, berarti Pangersa wali. Begitu hati saya menembak beliau. Dan saya juga bilang, ini baru jawaban murid. Itu hati saya begitu. Jadi ketika jawaban pertama, ketika 2 wakil talqin ditanya jawaban dengan kaidah ilmiah, ketika ditanya apakah Abah wali atau bukan, hati saya nggak serak, ini bukan jawaban murid. Tapi ketika Pangersaang menjawab begitu, ini baru jawaban murid. Maka saya bertabaruk dengan ucapan Pangersaang. Walaupun la ya'riful wali ilal wali, walaupun Andika bukan wali, tapi Andika yakin Pak Guru Zuki adalah wali. Insya Allah. Karena saya ngalamin ketika kunjungan bersama Pak Wafi tahun 2018. Saya, rombongan saya, Kang Idan, Ustadz Handri, ya, berangkat ke sana, ke Malaysia, Kuala Lumpur. Turunnya di Kuala Lumpur pesawat. Jarak antara Kuala Lumpur dengan Kedah itu 5 jam perjalanan. Menggunakan tol tetap menempuhnya 5 jam. Dekat atau jauh tuh? Jauh. Ya. Tapi Pak Guru sampai menyempatkan diri repot-repot dari Kedah ikut jemput kita ke Kuala Lumpur. Padahal kan beliau bisa sekedar mengutus Haji Zakri sebagai ajudannya beliau. Haji Zakri yang menjemput, lalu kemudian membawa kita ke Kedah. Tapi Pak Guru ikut berangkat dari Kedah menjemput kita sampai ke Kuala Lumpur. Saya bilang, wah luar biasa ini beliau. Sampai bela-belain seperti itu. Tawadunya luar biasa. Sikap menghormati tamunya luar biasa. Nah, kemudian kita transit di rumah Haji Zul. Nah, kayak Zulpardi namanya Haji Zul juga. Tapi di sana di Kuala Lumpur ya. Transit di sana. Itu termasuk sesepuhnya di Kuala Lumpur. Sebelum berangkat ke Kedah, kita numpang sholat dulu sana. Istirahat dan numpang sholat zuhur. Nah, ketika akan sholat, dari tadi Pak Wafi itu nggak pakai peci. Tapi Pak Guru Zuki pakai pecinya warna hitam. Maka kemudian Pak Wafi berbisik kepada Anis dan kepada Isman. Tolong ambilin peci saya, cari yang di koper yang warna hitam, biar sama kayak Pak Guru. Jadi Pak Wafi pengen facing nih, pengen menyamakan. Pak Guru pecinya hitam, Pak Wafi pengen pakai peci hitam. Maka langsung ke mobil lah itu, mengambil ke kopernya Pak Wafi, Isman sama Anis. Tapi ternyata kopiah peci hitam Pak Wafi ketinggalan, nggak masuk di dalam koper. Ada yang cuma peci putih. Gini, Pak,
nggak ada peci hitamnya Pak. Lalu ketika memakai Pak Wafi seperti ya gitu. Artinya pengennya nyamain Pak Guru tapi nggak bisa sama karena beliau pecinya hitam, Pak Wafi pecinya putih. Lalu ketika akan menjadi imam saling ya mengaju-ajukan. Artinya Pak Wafi meminta Pak Guru minta Pak Wafi. Akhirnya semua yaudah minta Pak Guru jadi imam. Maka kemudian Pak Guru menuju ke tempat posisi sejadah imam. Di samping sejadah imam itu ada meja. Di atas meja ada peci putih. Padahal kalau sudah sejadah kan dia tinggal takbiratul ihram. Tapi kemudian Pak Guru Juki mencopot peci hitamnya, dia ngambil peci putih. Saya kaget subhanallah. Padahal Guru Juki nggak tahu itu. Pak Wafi mau nyamain beliau pakai peci hitam. Karena pecinya putih, akhirnya Pak Guru Juki yang nyamain. Peci hitamnya ditaruh, diambil. Peci hitam ditaruh, diambil peci putih. Saya bilang, tajam batinnya beliau. Saya jadi saksi nyata langsung. Kemudian ketika sholat zuhur, saya zikir pas banget di belakang Pak Guru Zuki. Saya belum pernah tarikan zikir di awal langsung terasa pecah, enggak. Kalau pada rasa tangis, rasa haru itu udah mesti hitungannya puluhan atau ratusan. Tapi baru tarikan 3 ketika beliau mimpin zikir, suaranya getar. La ilaha illallah. Saya merasa seperti suara pangersa Abah. Itu enggak terasa air mata langsung. Hati itu begitu ketika beliau mengucap 3 kali tarikan sepanjang zikir langsung sampai akhir saya nangis. Wah, ini kolbu yang begini bukan kolbu sembarangan ini. Ini kolbu seorang aulia. Maka saya hakul yakin insya Allah. Sebab tadi Pangersa Ang bilang Ang bukan mursid tapi Ang yakin Abah mursid. Saya bukan wali tapi saya yakin beliau wali. Alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah pada hari ini di samping kita sukacita juga duka cita. Kita ridho dengan segala ketentuan Allah, tapi kan ada sebuah kaidah juga begini. Orang yang tidak bersedih dengan kematian seorang ulama, maka dia tergolong munafik. Walaupun bukan hadis ya, ada sebuah kaidah seperti itu, ada sebuah makalah seperti itu. Maka kita bersedihnya karena dia seorang ulama, bahkan seorang pejuang dakwah tekian yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka kita kaitkan insya Allah beliau berdua ya, kedua wakil talqin ini ya, beliau adalah termasuk orang-orang yang namanya selalu tercatat dalam bukunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah sama-sama kita simak tadi. Dikatakan Tuan Syekh itu mempunyai buku yang luasnya seluas mata memandang. Kalau dalam istilahnya namanya sebutnya Sijlan Madal Basor. Dan orang-orang murid yang termasuk dalam Sijlan Madal Basor ini tentu bukan murid yang hanya sekedar mengambil talqin lalu nggak ngamalin zikir, bukan. Tapi murid yang setelah mendapatkan talqin zikir lalu diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan istiqomah. Jadi dia ada upaya, ada proses mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Baru itulah yang berhak di situ, yang dibela habis-habisan sama Tuan saya tadi. Yang bahkan Tuan saya mengatakan, aku akan berdiri tegak di depan pintu neraka. Dan ketika Tuan saya mengucapkan ini bukan berarti beliau sombong, bukan. Beliau justru sedang menjadi bukti nyata, bukti otentik benarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Rasul menyatakan bahwa laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Bahwa tidak ada rasa takut bagi ahli la ilaha illallah ketika di dalam kuburnya dan juga ketika dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Maka ya, kita yakin tadi beliau berdua bahkan semua ikhwan-ikhwan TKN yang ikhlas, istiqomah ya, yang juga sungguh-sungguh mengamankan dan melestarikan TKN akan termasuk menjadi orang yang disebut dengan ahli la ilaha illallah. Ya, kalau menjadi ahli la ilaha berarti apa tadi? Ya, tidak rasa takut di dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Sahabat Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman, kalau dibicarakan tentang neraka, beliau biasa saja. Kalau dibicarakan tentang hari kiamat, beliau biasa saja. Tapi kalau dibicarakan di depan beliau tentang alam kubur, tentang alam barzah, Sayyidina Utsman akan menangis, akan ketakutan, akan gemetar. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang neraka biasa aja Utsman. Ngomongin tentang kiamat biasa. Tapi kalau ngomongin tentang alam kubur, Sayyidina Utsman dalam berdiri langsung akan menangis. Dia akan beristighfar dan sebagainya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman merasa inilah awal gerbangnya. Kalau sudah selamat di alam kuburnya, maka selanjutnya pasti selamat. Makanya hadisnya begitu. Tidak ada rasa takut di dalam kubur. Kalau di kuburnya sudah tidak ada rasa takut, artinya dalam jaminan, dalam perlindungan Allah, maka selanjutnya pun dalam jaminan dan perlindungan Allah. Begitu. Ya, insya Allah. Jadi kita bersyukur bahwa
beliau berdua itu adalah bukti otentik murid-murid jadi, bukan sekedar jadi murid. Kalau jadi murid kan sekedar talqin, belum tentu ngamalin. Tapi kalau murid jadi itu setelah talqin diamalkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kemudian berbuah menjadi berbagai bentuk-bentuk khidmat yang sangat banyak. Ya, bentuk khidmat itu adalah pelayanan murid kepada gurunya. Bisa dalam hal bagaimana beliau tadi menyumbangkan harta bendanya untuk pondok pesantren Suralaya. Beliau mewakafkan dirinya dalam upaya mendakwakan TQ di mana-mana, ya, di berbagai tempat. Itu merupakan bentuk khidmat. Maka kita pun juga harus berupaya tadi, ya, berkhidmat kepada guru sesuai dengan profesi kompetensi kita masing-masing. Jadi silakan dengan kompetensi masing-masing, ya. Tidak harus dalam bentuk ceramah, enggak. Berkhidmat tidak harus dalam bentuk misalnya yang spesifik dalam bentuk pengamalan TQN saja. Tapi kita melakukan apapun dalam rangka membesarkan nama TQN Suryalaya, membawa nama besar Suryalaya, kita berbuat baik di masyarakat, mengharumkan Suryalaya termasuk khidmat. Termasuk kita berpenampilan akhlakul karimah kepada tetangga sekitar juga khidmat. Jangan sampai kita mengamalkan zikir, tetangga tahu nih, dia kan pengamal TQN nih. Tapi orang anggap ngamalin zikir kok tapi misalnya apa? Pemarah. Ngamalin zikir tapi pelit. Ngamalin zikir tapi suka nyinyir. Nah, itu berarti kita bawa nama jelek Surya. Nauzubillah, jangan sampai. Jadi jangan sampai gara-gara kita orang malah jadi malas, nggak mau ngamalin zikir Suryalaya. Ngapain gua ngamalin zikir? Lu aja yang bertahun-tahun ngamalin zikir begitu. Ah, kan begitu tuh. Akhirnya kita menjadi role model, menjadi fitnah negatif buat Suryalaya. Maka dia terbentuk khidmat kita, mari kita terus perbaiki diri kita. Terus kita mengamalkan proses perubahan diri kita untuk semakin menjadi lebih baik, ya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan termasuk menjadi murid yang masuk dalam daftar tadi, dalam sijilan Madal Basor, diakui oleh Pangersa Abah, diakui oleh Tuhan saya, diakui oleh Rasulullah SAW, menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.